sebuah kabar beredar cepat di dunia militer global. Kabar yang awalnya dianggap angin lalu, namun perlahan berubah menjadi topik serius di meja para analis pertahanan dunia. Nama Rusia disebut, nama Indonesia ikut terseret, dan sebuah pulau kecil di timur Nusantara mendadak menjadi pusat perhatian internasional. Pulau itu bernama Biak. Isunya bukan main-main. Rumor menyebutkan Rusia siap mengirim pembom strategis Tu-160, salah satu pesawat paling menakutkan di dunia, ke wilayah Indonesia. Jika benar terjadi, langkah ini bukan sekadar kerjasama biasa, melainkan sinyal keras bahwa peta kekuatan Indo-Pasifik sedang bergeser. Selama ini, Biak jarang dipandang sebagai titik krusial dalam peta geopolitik dunia. Namun posisinya yang berada tepat di gerbang Samudra Pasifik membuat pulau ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Dari Biak, jalur udara, dan pergerakan militer kawasan Indo-Pasifik dapat diawasi dengan efektif. Karena itulah, setiap kekuatan besar memahami arti penting pulau ini. Awalnya, kabar tentang kedatangan Tu-160 dianggap sekadar spekulasi. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada konfirmasi terbuka. Namun anehnya, isu tersebut tidak meredup. Ia justru berkembang, dibahas oleh media internasional, dan dianalisis oleh para pakar pertahanan dunia. Dunia mulai sadar, jika Rusia benar-benar menempatkan aset strategisnya di Indonesia, itu bukan langkah kecil. Tu-160 bukan pesawat biasa. Dijuluki White Swan, pembom supersonik ini mampu terbang lebih dari 2 kali kecepatan suara dan membawa rudal jelajah dengan jangkauan ribuan kilometer. Siluetnya di udara saja sudah cukup untuk mengirim pesan kekuatan. Kehadirannya di Biak, jika terwujud, akan langsung mengubah kalkulasi keamanan di kawasan. Reaksi negara-negara lain pun dapat diprediksi. Amerika Serikat memahami betul arti posisi Biak dalam pengawasan Pasifik. China melihat kawasan ini sebagai ruang strategis yang terus diperebutkan. Sementara Australia, yang jaraknya relatif dekat, melihat potensi ancaman secara langsung. Tak heran jika kabar ini membuat suhu politik pertahanan Australia meningkat tajam. Di titik ini, posisi Indonesia menjadi sangat menarik. Indonesia bukan sekadar lokasi transit, melainkan pemilik sah wilayah tersebut. Jika kerjasama ini benar-benar terjadi, dunia akan mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai kekuatan regional, tetapi sebagai salah satu penyeimbang penting di Indo-Pasifik, sebuah negara yang tidak berada di bawah satu blok kekuatan, namun cukup kuat untuk menentukan sikapnya sendiri. Namun, langkah besar selalu membawa risiko besar. Penempatan pembom strategis negara adidaya di wilayah negara lain bisa menciptakan persepsi ancaman, meskipun niat sebenarnya adalah kerjasama. Dalam geopolitik, persepsi seringkali lebih berpengaruh daripada fakta di atas kertas. Karena itulah, setiap keputusan harus dihitung dengan sangat cermat. Di sisi lain, manfaat yang mungkin diperoleh juga tidak kecil. Kemampuan pengawasan udara dapat meningkat. Infrastruktur pertahanan di wilayah timur Indonesia bisa berkembang lebih cepat. Dan transfer pengetahuan serta teknologi militer dapat terjadi. Semua ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai penjaga stabilitas kawasan, bukan sebagai pemicu konflik. Bayangkan, suatu pagi di Biak, landasan udara yang biasanya tenang tiba-tiba dipenuhi sorotan kamera dunia. Suara mesin jet berat memecah keheningan, dan dari balik langit Pasifik muncul sosok putih berkilau. Jika momen itu benar-benar terjadi, dunia akan memahami satu hal: Indonesia kini berada di pusat dinamika kekuatan global. Namun hingga saat ini, semua masih berada di ranah wacana. Belum ada pengumuman resmi, belum ada konfirmasi terbuka. Justru ketidakpastian inilah yang membuat dunia terus mengawasi Indonesia dengan penuh perhatian. Setiap langkah, setiap pernyataan akan dianalisis dengan detail. Keputusan akhir ada di tangan pemerintah Indonesia. Apakah langkah ini akan diambil sebagai bagian dari strategi besar pertahanan nasional, ataukah Indonesia memilih jalur yang lebih tenang demi menjaga keseimbangan kawasan? Apapun keputusannya, satu hal sudah jelas: Indonesia tidak lagi dipandang sebagai pemain pinggiran di panggung Indo-Pasifik. Indonesia kini berdiri di posisi
Yang menentukan bukan sekadar objek dari persaingan kekuatan besar, melainkan subjek yang ikut membentuk arah permainan. Sejarah sedang berjalan, dan dunia sedang menatap Indonesia dengan lebih serius dari sebelumnya.